Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pemirsa di channel Tunanetra Peduli Bangsa. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan di kesempatan kali ini baik Sobat Ngaso maupun pemirsa semuanya dalam kondisi baik-baik saja, tak kurang satu apa, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelum pemirsa nonton video lebih lanjut obrolan kami, tolong jangan lupa like, subscribe, dan di share. Bisa komen juga, kemudian bagikan atau share seluas-luasnya biar kami terus semangat untuk membangun channel Tunanetra Peduli Bangsa dan Yayasan Karya Tunanetra Peduli Bangsa. Ada Kang Oyo Wikarya, ada Kang Eman Soleman, ada di samping kiri saya. Semuanya kiri. Semuanya kiri memang. Ya. Kanan ada. Nah ini, ya kan? Ini calon papa nama. Calon papa nama. Ada siapa lagi? Iya, ada Mbak Marlina juga. Di kesempatan hari ini, saya hanya ingin klarifikasi tentang perjuangan teman-teman. Jadi pemirsa, kemarin itu ada klien dari Yayasan Karya Tunanetra Peduli Bangsa, teman kita yang terjangkau oleh Dinas Sosial atau Wali Kota Jakarta Pusat, kemudian sekarang sudah di Kedoya di Panti Sosial Bina Insani, ya Kang Oyo ya, betul, namanya betul. Panti Sosial Bina Insan. Bina Insan. Bina Insan. Jadi mereka terjangkau itu sebenarnya bisa diurus, ya kan, diurus untuk tadi dilakukan penjemputan ke teman kita, gitu ya, teman kita yang terjangkau. Istilah ininya kalau pemirsa belum tahu, terjangkau itu tertangkap lah, ditangkap pada saat kondisi sedang aktivitas sebagai musisi jalanan atau pengamen jalanan, gitu di daerah Ciduk ya. Ciduk lah ya. Jadi disamakan dengan pengemis, kemudian disamakan dengan ya yang lain-lain lah yang dianggap merusak pemandangan begitu. Dan tadi dilakukan penjemputan ternyata gagal dengan alasan bla 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 gitu ya. Silakan Kang Eman, tolong dijelaskan alasan mereka, terus koordinasi ataupun argumentasi Kang Eman Soleman selaku Kepala Biro Advokasi dari Korda Bogor Depok Bekasi Purwakarta. Silakan Kang Eman. Ya, terima kasih atas waktunya Bapak Maniso. Kang Maman. Oh, Kang Maman ya. Kang Maman. Di YouTube Kang Maman. Kang Maman ya. Iya. Nah, itu kami tadi sudah melakukan penjemputan ke daerah Kedoya untuk mengambil rekan kita Bapak Dudung Abdul Haq dengan membawa persyaratan dari Yayasan YKTPB, Karya Tunanetra Peduli Bangsa. Tapi kami sesungguhnya sangat kecewa, tapi itulah yang terjadi. Kita sudah meminta begini begitu juga tetap harus membawa PM1 atau surat dari kelurahan langsung dari Dinas Sosial. Jadi kelurahan kemudian ditembuskan ke Dinas Sosial, kemudian ke Gunung Sahari, iya. Kemudian Wali Kota Jakarta Pusat, baru ke Kedoya gitu. Kedoya, betul. Iya. Padahal kelurahannya di Majalengka ya. Padahal kami yang sangat kesulitan itu, yang tertangkap itu alamatnya Majalengka. Bentar dia tinggalnya. Benar-benar kalau dibilang kejam ya kejam, karena masa iya kami harus mengurus ke Majalengka dari kawasan Jakarta ataupun kawasan Citayam. Nampaknya sangat nggak masuk akal begitu. Kami pun sempat mengajukan apakah bisa memakai alamat dari Yayasan YKTPB, tetapi dengan kukuhnya dia nggak menerima, menolak, seakan-akan perjuangan kita itu nggak bisa, tetap harus pakai PM1
Nah, kami sampai saat ini sangat kebingungan harus bagaimana dengan bersikukuhnya panti Kedoya, sedangkan kami untuk melangkahnya pun terbatas karena kami penyandang disabilitas tunanetra. Tapi dari mereka sangat-sangat tidak mempedulikan, seakan-akan kita tidak dipedulikan lah. Seperti itu. Mungkin nanti Bapak Oyo yang akan menambahkan. Oh, jadi memang di sana itu mengharapkan ada PM1 dari kelurahan sesuai dengan alamat KTP. Iya. Ya. Kemudian ada ditembuskan ke wali kota atau Sudin Jakarta Pusat terlebih dahulu, Iya. kemudian ke Gunung Sahari ya. Ya, Iya. baru ke Kedoya. Baru ke Kedoya. Kemudian setelah berkas itu lengkap baru dibawa ke Kedoya, baru diproses. Betul. Iya. Jadi tidak betul. ada toleransi walaupun itu membawa lembaga-lembaga lain, baik lembaga yayasan kita ya KTPB maupun Ya. lembaga-lembaga lain gitu Iya, ya. betul betul. Jadi artinya bahwa sekarang adalah istilahnya bisa dibilang tidak ada toleransi gitu kan, padahal memang Pak Dudung itu tidak mengganggu umum ya, artinya kemarin pas terjadi penangkapan itu katanya sedang transfer ya. Ya, bukan betul. sedang- Ya, jadi kemarin waktu saya langsung terima telepon dari sang terdakwa, iya, yang ditangkap, bahwa dia itu Jangkauan lah. yang kena jangkauan itu bahwa dia mengatakan dia itu sedang transfer uang ke istrinya di Majalengka lewat BRI yang ada di Pasar Tanah Abang Blok A. Di Auri kalau tidak salah. Ya kan. Nah, sementara kalaupun misalnya dia lagi ngamennya, berarti kan lagi aktivitas ngamen. Itu kan tidak gitu. Tapi pengakuan dari dinas sosial dari panti sosial Bina Insan Kedoya itu bahwa Dudung itu menyatakan dia itu sedang mengamen. Nah itu, jadi alangkah memang ada apa namanya, tidak manusiawi lah, tidak padahal mereka itu harusnya ya sebagai bidang pemerintahan ya harusnya rakyatnya itu yang dipentingkan. Bahkan sampai menuduh Pak Dudung itu sudah tertangkap tiga kali. Padahal begitu dikoreksi baru 1 kali. Oh itu. gitu. Jadi Iya. jadi alasannya tuh yang enggak gitu Iya, ya. alasannya enggak. Sudah tertangkap 3 kali masuk ke Doya, dikoreksi tadi tulisannya sama Pak Tri langsung dilihat, ternyata cuma sekali. Ini cuma sekali kok Pak. Oh iya. Yuk, Saya mata salah. saya katanya begitu. Salah mata saya. Nah, Jadi kira-kira dengan hal seperti ini kita sudah rame-rame menjemput, kemudian tidak diizinkan harus ada ini karena memang sepengetahuan saya kalau ada PM1 dari kelurahan kemudian ke Gunung Sahari kemudian ke ya, wali kota kemudian ke Sudin Jakarta Pusat kemudian ditembuskan ke Kedoya, ada biaya mereka dapat fee ya. Iya, Dapat fee dapat nggak fee. kira-kira dari pemerintah itu? iya. Nah, kalau dapat fee artinya bahwa ada nggak indikasi yang mereka itu sebenarnya minta uang tebusan, kira-kira bagaimana menurut Pak Oyo? Ya. Selama ini memang apa namanya, saya pernah pada waktu Jakarta Timur tahun 2000, zamannya Pak Wibowo itu tahun 2000 berapa itu? Iya. Nah, tahun 2000 berapa itu? Ya pokoknya Zamannya masih Pak Dan Wibowo ya. zaman Gubernur Pak Wibowo, mereka bilang bahwa ini supaya dibayar oleh pemerintah. Nah, berarti mereka juga sebetulnya buka kalau mau ya tebus aja, kan gitu. Kalau menurut analisa saya kan, karena dengan surat yang dipaparkan menurut peraturan mereka itu supaya ditebus oleh pemerintah. Nah di sana itu kan setelah itu kan kita harus beli materai, ya kan? Iya. Beli materainya yang mahal 2 biji, 3 biji ya waktu itu. Kalau saya Iya, pernahnya 3 biji itu beli materai. 3 ya. Itu kan ada harganya. Nah itu bahwa itu betul-betul memang minta ke pemerintah kan. Nah kalau misalnya tidak melalui jalur itu berarti ya titik-titik lah di belakangnya seperti itu.
Ya, masalahnya dari teman-teman sudah artinya membawa surat resmi dari yayasan. Saya pikir itu juga sudah mewakili, karena kita membuat yayasan pun tidak cuma-cuma gitu ya. Iya, betul. Ada dokumen atau SK Kementerian Hukum HAM ya kan, ada dari rekomendasi dari dinas sosial, ada domisili, ada NPWP gitu kan. Artinya sebenarnya kalau itu memang direkomendasikan oleh yayasan, harusnya juga sana menerima sih dengan nurani ya, artinya dengan nurani, tidak begitu birokrati banget gitu kan. Sementara ini yang dibikin sulit adalah teman-teman sendiri gitu kan. Harusnya kalau memang ada penjemputan, yang menjemput itu tunanetra semua atau penyandang disabilitas, harusnya ada bagaimana lah, ada rasa gitu, rasa terharu. Bagaimana sih kalau keluarga dia itu istilah Sundanya lolong misalkan, atau atau penyandang disabilitas gitu. Jangan hanya saya menjalankan tugas, tapi kan iya menjalankan tugas betul, tapi artinya dari pihak kami juga kalau disuruh bikin surat pernyataan ataupun bagaimana sesuai dengan alurnya, artinya ada usaha, harusnya dihargailah usahanya gitu kan. Karena kita juga di negara ini punya hak dan punya kewajiban untuk hidup, untuk bayar pajak, kemudian untuk mencari nafkah gitu kan. Nah, tapi kondisinya seperti ini. Nah, tadi dari antum semua berdua dari Porda Bogor ya, yang artinya bahwa betul. Yang Pak Dudung itu tinggal di sana. Jadi tadi dari pusat ada Mbak Marlina atau Mbak Inong yang mendampingi antum berdua, karena memang tadi dari saya, kemudian Pak Sirudin berhalangan ya. Pak Sirudin memang lagi kurang enak badan, kemudian dari saya sendiri dari Jakarta Utara baru pulang ini juga gitu, menerima kabar yang nggak enak sekali gitu. Jadi kalau menurut Mbak Inong tadi tuh gimana sih sebenarnya dari mereka itu minta apa gitu, selain PM1 tuh ada gejala-gejala kayak minta tebusan gitu dari kalimat-kalimatnya atau gimana sih? Kalau dari yang saya tangkap sih mengarah ke situ ya. Walaupun tidak secara langsung. Tapi emang dia ada ngomong kita nggak pakai uang, kata dia gitu. Nah, saya pun sudah mempertegas kita ini legal, kita ini ada dasar hukum segala macam, sudah dijelaskan seperti itu kan. Tapi tetap kekeh. Tapi setelah saya ngomong ada dasar hukum segala macam, sempet bengong, tapi dia balikin lagi ke dipentokin lagi ke minta surat itu, berkas itu lagi. Silakan Bapak mau urus atau enggak. Bolak-balik PM1 itu terus. Jadi tidak ada penghargaan bahwa walaupun kita tunanetra, kemudian udah saya jelaskan juga kalau ketua yayasannya itu tunanetra, bahkan sampai bilang mau siapapun akan tetap seperti ini pengurusannya. Persyaratan seperti ini. Kalau emang mau silakan aja ketuanya yang ngurus nggak usah kalian gitu, kata dia. Tapi kalau tidak, artinya sampai kalau tidak kata dia akan dikeluarkan. Sampai bilang kalau emang Bapak mengurus ya udah saya lakukan cepat, tapi kalau enggak dalam waktu 21 hari saya antarkan salah satu dari Bapak, saya telepon. Oh, artinya bahwa mereka juga sedikit ada ancaman ya. Sebenarnya ini sehingga dijelaskan tadi, katanya sudah sampai menjelaskan kenapa kok memperbolehkan yayasan kliennya ngamen gitu kan. Turun ke jalan. Iya, kenapa kenapa yayasan mengizinkan keluar dari yayasan? Karena yayasan ini adalah yayasan ini adalah non panti, kemudian membina mereka dari akhlak, kemudian etika. Udah dijelaskan? Dia juga bertanya apa kegiatannya pengajian, bukan untuk mengelola ngamen, Pak, saya bilang. Iya, cuman kita termasuk mengadvokasi kan, gitu ya. Karena mereka ngamen pun tidak semata-mata ngemis, dan itu mereka pakai perjuangan. Nampaknya begini Pak, jadi prinsip dia nampaknya perkiraan dia, kita semua ini di panti ini. Nah, di yayasan kalimat itu loh, kalimat kenapa menunjuknya ke sana gitu. Sedangkan kalau mereka nggak nyari nafkah, itu anak istrinya bagaimana? Udah kan kita gitu. jelaskan. Kita pun ngontrak, saya bilang Pak, bukan tinggal di situ Pak. Memang nggak seperti kayak di sini, tinggal di sini, memang makan susah di sini, sih ngomong sama, kadang-kadang mereka juga belum ngerti atau pura-pura tidak ngerti atau butuh uang gitu. Butuh uang. Ya, jadi susah.
Dan negara ini seperti ini guys, pemirsa gitu. Jadi cara pemerintah melindungi rakyatnya begini gitu. Tadi juga saya ketemu dari pajak, katanya pajak jangan ditakuti, tidak memeras, tidak apa gitu. Ternyata dari daerah dari mana pajak naik, ya kan? Itu untuk membayar uang utang negara. Tadi saya ungkap di situ semua juga. Jadi sama gitu loh, artinya bahwa negara ini itu belum berpihak kepada rakyat. Itu artinya seperti ini saja tidak dihargai perjuangan teman-teman pakai tongkat ke sana jemput, ya kan? Oh begini, ada kata-kata ya bahwa dia bilang, "Duh, kalau saya gubernurnya mau saya bebasin." Tapi kan bukan gubernurnya, bukan saya. Ya bohong. Nah, banget. itu Enggak, ada. bukan begitu. Kalau saya kan ketika saya sampaikan, Pak, ini kita tunanetra. Untuk akses mengurus-ngurus seperti ini nggak gampang, Pak. Kita harus membutuhkan pendamping. Tapi ada kata gubernur sedangkan kok, iya, tadi. sedangkan kita jauh, Pak. Saya di Tangerang. Sedangkan yang lain di Bojonggede, saya gitu kan. Oh, berarti menyalahkan Pak Heru kalau begitu. Nah, dia kalimat gini, oh Oke. iya Mbak, kalau saya jadi gubernurnya, Gubernur. saya deketin tuh. Artinya bahwa gitu. Ya sekarang kita kantor-kantor Ya, yang ada kantor-kantornya ngurus itu saya saya deketin. deketin, boleh. jadi Pak, biar Berarti gampang. sekarang adalah menghadap Pak Heru, gitu ya. Jadi menghadap Pak Heru, apa kita memang harus main begitu? Kalau memang harus menghadap Pak Heru, karena di sana di balai kota itu ada meja pengaduan, ya kan, meja pengaduan dari rakyat. Begini, nah kalau kita rekomendasi dari gubernur untuk mengeluarkan itu, apakah tidak dikeluarkan? Ya kan, kalau Gini, memang mereka nantang seperti itu, artinya dari teman-teman, walaupun kita nggak ngelihat, harus ke balai kota untuk membuat pengaduan. Dan Ini masalahnya begini ya Pak. Jadi karena kita beralasan untuk ngurus-ngurus suratnya berjauhan. Jadi dia bilang, loh kalau saya gubernurnya Saya itu dekatkan. kantor-kantornya saya deket-deketin. Kelurahan saya deketin. Kelurahan saya deketin. Sudinnya saya Kelurahan mana deketin. pokoknya deketin aja Sudinnya semuanya. saya deketin. Sudinnya saya deketin. itu kan teori biar kita milih dia gitu maksudnya. Ya kalau seperti ini aja nggak bisa. Artinya bahwa ini kan masalahnya harus ngurus ke Majalengka dulu, ya kan? Ke Majalengka, kemudian ke Gunung Sari, ke Sudin. Nah kita semua tunanetra, tidak ada untuk, artinya kayak gitu tuh butuh biaya kalau Biaya kita harus besar. nyuruh orang Iya. melek gitu kan. Karena saya udah menyampaikan. Sedangkan Pak. yayasan ini belum disokong oleh pemerintah, kita masih perorangan, kadang-kadang ada donatur aja biayanya untuk pengajian, untuk pembenahan kegiatan akhlak gitu, kegiatan gitu kan. Nah kalau seperti itu artinya bahwa kalau memang langkah ini ada kalimat kalau saya gubernurnya begini-begini, artinya kita pakai rekomendasi gubernur saja. Oh iya. Nah gitu. Kalau memang mau begitu, kita menghadap Pak Heru, kita ngadu ke sana, paling tidak minta rekomendasi bahwa yang namanya ini tempat tanggalan ini mohon dikeluarkan dari Panti Bina Insan Kedoya. Masalahnya kita nggak mau main uang loh ya. Artinya mungkin kalau kita ngubungin keluarga dari Pak Dudung pasti ngasih untuk nebus, pasti ngasih, itulah insya Allah ngasih. Tapi kita nggak mau main-main seperti itu, kita mau main jujur, main beneran gitu kan. Artinya kita tidak maulah menyuap namanya gitu, karena menyuap dan yang disuap itu dosanya sama gitu. Timbang kayak gitu kok mosok harus kita ribet gitu kan, nebus dan lain sebagainya, itu mengajari yang tidak baik ya kan. Karena yayasan kita itu pembenahan akhlak, namanya juga karya tunanetra peduli bangsa, peduli akan bangsanya, bukan hanya disabilitas saja tapi mental yang suka disuap, suka korupsi, suka apa juga kalau bisa kita ingatkan gitu kan, melalui media, walaupun kecil, walaupun suara kita masih kecil, kurang didengar gitu kan. Tapi kita berusaha. Artinya kalau ada kalimat begitu berarti teman-teman sekalian, kapan kita luangkan waktu untuk ke wali kota, insya Allah gubernur akan menerima dengan baik, tidak mempersulit, karena ada meja pengaduan untuk rakyat gitu. KTP saya DKI kok, ya kan, KTP saya DKI, jadi masih bisa saya warga DKI. Itu nanti kita beberapa orang pergi ke balai kota untuk mengadukan hal ini ke gubernur. Kasihan Pak Dudung punya anak istri yang harus dinafkahi, sedangkan dia harus di 21 hari, itu lumayan. Bahkan ada seperti ini Pak, tadi yang bikin saya hampir marah. Saya bilang, Bapak nggak tahu kalau yang
sekarang ditahan ini suruh 21 hari, meninggalkan anak istri, entah masih kecil udah besar kan kita nggak tahu. Saya juga punya anak istri. Iya, nah, kalau dia kan nggak ditahan, dia digaji. Ya Berarti artinya kesombongan ya. Artinya kalau dia kalimatnya seperti itu seakan-akan sombong gitu. dipojokkan Yang gitu. kita si doakan mudah-mudahan dia dapat hidayah. Tapi kalau tidak ya, kalau Allah ngasih azab ya kita nggak tahu juga gitu kan. Amin juga. Artinya kita juga bisa dong sebagai rakyat marah gitu kan. Karena kita juga sudah capek, sudah lelah, ya kan? Sudah seperti itu, tapi kita ngadu ke Pak Gubernur, kita ke Wali Kota, kemudian nanti setelah itu kita bawa ke Kedoya. Kalau dari Gubernur dia masih berani nolak, artinya kita akan lebih ke atas lagi. Ya, gitu. berarti harus secepatnya. Ya, kita secepatnya, Iya. insya Allah secepatnya. Hari-hari Kita hitung-hitungan hari Iya. nanti setelah konten ini kita buat, kemudian kita ini kita hitung-hitungan biar cepat. Jangan sampai teman-teman yang di luar KTPB lemah tidak bisa membebaskan itu. Kita anti nyuap, ya kan? Kalau disuap pasti kita bawa duit 2 juta aja mereka pasti ngeluarin. Iya, Nggak sampai segitu. Insya Allah. Keluarin. Nggak nyampe gitu, malah. 500 aja ngeluarin. Tapi kita nggak mau seperti itu gitu kan? Iya. Karena memang nggak ada juga gitu. Ya, Buat karena- itu Ya artinya misalkan kita ngubungin keluarga Pak Dudung masih dapat. dan kita mengadakan patungan teman-teman nanti diganti dengan keluarga Pak Dudung Betul. pasti bisa. Cuman kita nggak mau seperti itu. karena nanti akan Ya mending uang daripada dikasih dia, mending buat pengajian lah, Iya. ya kan? berarti kita sudah mendukung korupsi itu. Iya, artinya kalau kita sampai nyuap, kita pakai uang ke sana dukung korupsi, ya kan? Iya. Ya percuma KTBB mengadakan pengajian setiap Jumat, Kordanya ada pengajian, kemudian membaca surat Al-Kahfi, hancur dengan kita hanya Mendukung itu. nebus Pak Dudung gitu kan. Iya. Nah mungkin seperti itu. Terima kasih teman-teman. Terima kasih pemirsa sudah nonton video ini. Inilah kekejaman, kesombongan daripada penghuni panti itu. Ternyata nantangnya seperti itu. Saya juga punya anak istri yang dia digaji gitu loh. Itu artinya Dan dia nggak sombong. ketangkap. Dia nggak ditangkap. Coba kalau dia di penjara ya mudah-mudahan kalau dia pengen ngerasain, mudah-mudahan dikabul Allah. Amin. 2 atau 3 tahun lagi gitu. Dia pengen ngerasain ditangkap barang 2 tahun atau 3 tahun, kemudian anak istrinya terbengkalai, nggak masalah sih. Kita bukan doa buruk, tapi ini adalah kekesalan kami, jengkel gitu, karena kita kesana juga ongkos pribadi tadi itu kesana gitu kan. Iya. Kemudian udah susah payah, orang pada nggak ngelihat sampai harus kesana ya kan. Sedangkan kita semuanya masih ngontrak ya kan. Iya. Nah gitu, jadi pemirsa tolong dukung kami, kasih support ke kami agar kami terus bisa menyuarakan kebenaran, walaupun itu Dinsos, walaupun itu Satpol PP. Kalau memang itu salah, kita harus berani menyuarakan kesalahan. Kalau itu benar, kita harus berani, karena kita sudah berusaha dengan sebaik mungkin, dengan sesopan mungkin, tapi memang masih begitu kondisinya gitu ya. Jadi terima kasih atas perjuangannya Pak Oyo, Kang Eman, Mbak Inong, atau Mbak Sama-sama, Marlina, Mas Tri, kemudian sama-sama. teman-teman, karena mohon maaf saya tidak bisa mendampingi tadi, dan insya Allah kalau ke Bali Kota insya Allah kita akan bersama-sama ke sana menghadap Pak Heru ya. Iya. Mudah-mudahan nanti kita diizinkan ya. Terima kasih, diizinkan oleh Allah kalau itu ya, dan diterima dengan baik insya Allah. Saya lebih yakin Pak Gubernur kita lebih punya hati nurani daripada dia tadi yang kalian temuin ya. Saya yakin itu, saya yakin demi Allah, saya yakin Pak Heru punya hati nurani yang sangat tinggi dibanding orang-orang awam gitu kan. Sama kita tinggal di sini juga payah kok dulu itu pas corona itu. Jadi memang saya juga perlu ungkap sedikit teman-teman sekalian, pas corona itu yang lain portalnya cuman 1 kanan kiri 2, ini 3 yang tunanetra dikasih portal sendiri. Jadi seolah-olah tunanetra penyebar virus gitu. Benar. Pernah. Benar. Jadi masyarakat itu memandang kita juga ya seperti itulah ya. Kemudian pernah saya naruh gerobak di sini tuh, belum saya rapiin tuh. Tolong gerobak jangan sampai nutup bahu jalan. Ya elah, kami juga tahu akan dirapiin gitu. Jadi mereka memandang kita tuh emosi dulu gitu loh, emosi dulu. Ya karena memang di atasnya disontokkannya seperti itu, Pak. Iya, jadi emosi pemerintahnya dulu. itu selalu emosi pada rakyatnya. Nah, jadi masyarakatnya juga gitu. Disangka kita itu tidak bisa merapikan tempat apa gitu kan.
Pernah saya dapat teguran kayak gitu. Nanti jangan sampai nutup badan jalan loh ya. Ini gerobak ini. Padahal kita juga tahu kita tuh gerobak kan pasang gerobak warung estimasi kopi ya kan dipasang seperti itu. Tapi mereka itu udah ngomong duluan sebelum kita melakukan perbuatan gitu loh. Jadi emosi itu emosi sesaat yang memandang disabilitas itu rendah terus gitu. Oke, mungkin seperti itu. Saya juga jadi agak jengkel. Jadi mohon doanya pemirsa semua ya, mohon doanya untuk Pak Dudung, mudah-mudahan segera bisa ada jalan. Sekali lagi kita tidak akan minta teman-teman untuk patungan untuk penebusan, tapi kita kalau ada yang peduli menyumbangkan untuk kami ongkos ke balai kota dan penjemputan ke Kedoya, kami terima dengan senang hati. Itu ya Pak Oyo, Pak Eman ya. Iya, Betul, ya. betul. Ya, barangkali ada donatur yang saya ini buat ongkos mobilnya atau apa, monggo silahkan, kami sangat menerima dengan senang hati. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe-nya agar terus kita bisa membangun Berserta komennya. Iya, membangun channel Tunanetra Peduli Bangsa, membangun Yayasan Karya Tunanetra Peduli Bangsa, dan membangun menyuarakan kebenaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.